Satu, dua, tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai Arduino. Di sini, next slide. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Rafael bin Edwin. Saya Audalis Ramadhani. Saya Nur Soleh Nasar Kabira. Saya Syedin Amra. Saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan menjelaskan beberapa secara sederhana, yaitu apa itu Arduino dan apa itu pemrograman dasar Arduino yang akan dijelaskan oleh Ras. Yang pertama ini ada apa itu Arduino? Arduino itu adalah alat yang memungkinkan kita menghubungkan dan mengendalikan berbagai komponen elektronik seperti lampu LED, motor, atau sensor dengan cara memprogramnya. Yang kedua ini ada apa itu pemrograman dasar Arduino? Pemrograman dasar Arduino adalah cara memberi instruksi pada perangkat elektronik untuk melakukan tugas tertentu. Untuk memulai, kita menulis kode menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana. Kemudian mengirimkannya ke board Arduino. Next slide. Nah, di sini ada jenis-jenis Arduino. Saya akan menjelaskan kegunaan Arduino ini sendiri. Nah, yang pertama ada Arduino Uno, yaitu Arduino yang umum digunakan oleh pemula. Nah, Arduino ini sendiri itu merupakan Arduino yang digunakan untuk kontrol lead, sensor, maupun robotika dasar. Lalu yang kedua ada Arduino Nano, yaitu Arduino yang mempunyai perangkat kompak yang digunakan untuk portable wearable elektronik. Yang terakhir ada Micro, yaitu Arduino yang berfungsi sebagai perangkat USB juga, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, jadi cocok untuk proyek yang menggunakan laptop kecil tapi dengan kemampuan USB. Jadi yang selanjutnya adalah komponen Arduino. Yang pertama ada microcontroller, komponen utama yang menjalankan semua program yang diunggah ke Arduino yang memiliki input. Yang kedua, pin input atau output itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pin digital yang terdiri dari 0 sampai 13. Itu digunakan untuk membaca atau mengirim sinyal digital, baik atau low. Yang kedua ada pin analog, yang terdiri dari A0 sampai A5, digunakan untuk membaca sinyal analog. Yang ketiga ada pin PWM, pin digital yang mendukung sinyal pulse width modulation. Fungsinya bisa mengatur tegangan output, biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan sifat atau mengatur terangnya layar lampu. Yang ketiga ada pin daya, sama seperti pin input atau output, pin daya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada 5 volt dan 3,3 volt, memberikan tegangan ke perangkat eksternal. Yang kedua ada ground, pin referensi tegangan. Yang ketiga ada pin untuk memberikan daya eksternal ke Arduino. Dan yang terakhir ada pin analog, berfungsi membaca tegangan dan sinyal analog dari berbagai jenis sensor untuk diubah ke nilai digital. Yang keempat ada port USB, digunakan untuk mengunggah kode dari komputer ke Arduino. Yang kelima ada regulator tegangan, menstabilkan tegangan listrik yang masuk agar sesuai dengan kebutuhan papan Arduino. Bisa 5 port atau 3,3 port. Yang keenam ada IC komunikasi serial, berfungsi sebagai pengubah sinyal antara USB dan UART atau universal asynchronous receiver transmitter. Yang ketujuh ada crystal oscillator, menyediakan sinyal clock untuk microcontroller agar dapat beroperasi pada frekuensi tertentu. Yang kedelapan ada header ICSP atau in-circuit serial programming, digunakan untuk memprogram ulang microcontroller menggunakan programmer eksternal. Yang 9 ada tombol reset untuk mereset program yang sedang berjalan pada Arduino. Yang terakhir ada LED indikator, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada LED power on, berfungsi sebagai indikator bahwa Arduino telah sudah mendapatkan suplai tegangan listrik yang baik. Yang kedua ada lampu TX atau transmit, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi pengiriman data dalam komunikasi serial. Yang terakhir ada lampu RX atau receive, berfungsi sebagai penanda bahwa sedang terjadi penerimaan data dalam komunikasi serial.
Baik, berikut bagian-bagian dari Arduino. Mungkin untuk bagian-bagian itu tidak sepenuhnya kami paparkan ya, karena kami hanya memaparkan yang mungkin yang eksekutif saja. Jadi sebenarnya next slide. Di sini kami ada contoh pemrograman sederhana, mungkin kayak kurang lebih sama ya dengan yang sebelumnya. Di sini ada beberapa bentuk untuk bahasa pemrograman. Di sini ada kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Kenapa kami memilih C++ ini? Karena kurang lebih sederhana. Di sini ada void setup. Nah, void setup adalah di mana kita menggeneralisasikan. Kita memilih, kita itu akan memilih output kemana. Seperti yang disebut oleh Anwar sebelumnya, bahwa pin itu ada beberapa jenis, ada pin analog dan pin digital. Nah, pin analog itu ada 13 ya, 1 sampai 13. Di sini kami memilih 13 sebagai outputnya. Jadi void setup, dan kami memilih pin mode 13 sebagai output. Garis miring 2 mengatur pin 13 sebagai output. Oke, dilanjut oleh feed loop. Feed loop adalah sebagai pengaturan aktif gitu, di mana dia berulang kali untuk melanjutkan perintahnya. Jadi kurang lebih feed loop itu tugas apa saja yang harus diperintahkan setiap kali harus dimunculkan gitu. Feed loop itu ada namanya di digital write, di mana dia menghidupkan lampu gitu. Ada digital write yang memilih P13, X sebagai hidup dan low sebagai mati. Di sini ada kata menyalakan LED dan dinyalakan. Delay dengan 1000 dan menunggu selama 1 detik. Lanjut dengan digital write 13 low dan mematikan LED selama 1 detik. Jadi kurang lebih program ini adalah bertujuan untuk menghidupkan LED selama 1 detik. Kurang lebih seperti lampu sen ya, lampu sen kan mati selama 1 detik. Oke, next slide. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Arduino. Yang pertama, kelebihan Arduino 1 mudah dipelajari, 2 platform open source, 3 komunitas besar, 4 berbagai pilihan board, 5 harga terjangkau, 6 kompatibilitas dengan banyak sensor dan aktuator, 7 fleksibilitas pemrograman, dan 8 mendukung proyek baru. Kekurangan Arduino 1 keterbatasan memori dan kecepatan prosesor, 2 tidak ideal untuk proyek skala besar, 3 keterbatasan fitur, 4 kebutuhan eksternal untuk konektivitas, 5 tidak ada fitur keamanan terintegrasi, 6 tidak ada sistem operasi, dan 7 penggunaan daya cukup tinggi. Di sini kita simpulin, Arduino adalah platform open source yang mudah digunakan untuk pemrograman dan elektronik. Dengan Arduino, kita dapat membuat berbagai proyek kreatif seperti robot, sistem otomatisasi, hingga perangkat IoT. Belajar Arduino membantu meningkatkan keterampilan teknis, inovasi, dan pemecahan masalah. Baik, kurang lebih itulah paparan kami mengenai Arduino yang beberapa dasar, kurang lebih 5 maaf. Dari sini akan kami membuka sesi tanya. Silakan. Baik, silakan Kela sebutkan nama Prof. Saya Kayla Magdalena. Saya ingin bertanya, kenapa kalian memilih bahasa C++ dalam bahasa pemrograman kalian? Seperti yang saya sebutkan. Terima kasih Kela atas jawabannya. Kasih plus dulu dong. Baik, jadi mengapa kami memilih C++ dalam bahasa pemrograman contoh kami, atau lebih tepatnya pemrograman dasar. Lebih tepatnya di sini C++ itu kurang lebih digarisbesarkan lebih bagus untuk digunakan oleh pemula. Makanya di sini kan banyak kan jenis-jenis bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan lain gitu kan. Dan dia itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Bahkan ada yang lebih rumit, tapi ujung-ujungnya fungsinya sama gitu. Jadi untuk C++ ini dia tuh nggak rumit gitu. Kalau misalnya nih, kalau C++ ini kan cuma beberapa garis ini, tapi kalau kita bandingkan dengan JavaScript atau Python itu bahkan bisa lebih dari ini karena spesifikasinya berbeda-beda. Jadi kami menggunakan C++ ini karena lebih sederhana dan sintaksnya lebih mudah. Kayak sintaks itu merupakan gabungan dari simbol, angka, dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Kayla. Baiklah, terima kasih ya atas perhatiannya semuanya. Kami undur dulu, apabila ada kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.